mempunyai tabungan kurang lebih 30 juta. Bagaimana cara memulai agar dana atau uang saya ini bisa dikelola dengan baik dan saya bisa beternak. Jadi pembreakdownan angka 30 juta, Bapak sudah mungkin punya domba lokal induk yang siap kawin itu 10 ekor, kemudian kandang dengan kapasitas 10-20 ekor dengan angka 10 juta dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Farid Aka, owner sekaligus pengelola dari Depetung Farm. Masih di kandang 2 Depetung Farm di wilayah Banjarrejo, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Baik kawan-kawan, ini ada WA masuk ke kami, ya. Ada kawan calon peternak ini dari luar kota juga, menanyakan, Pak, saya perkenalkan nama Andi. Nah, saya adalah calon peternak, tapi kami memang terbatas anggaran. Kami ingin sekali beternak, Pak, domba, mempunyai tabungan kurang lebih 30 juta. Bagaimana cara memulai agar dana atau uang saya ini bisa dikelola dengan baik dan saya bisa beternak. Baik kawan-kawan, ini pertanyaan bagus sekali ya. Jadi pemula ataupun orang yang baru akan memulai ternak ya. Jadi saran saya begini, ini tadi menyampaikan bahwa ada tabungan kurang lebih 30. Yang pertama, secara prinsip beternak itu yang harus disiapkan secara penting adalah sumber pakan atau dalam istilahnya bank pakan. Ya, bank pakan ini bisa menanam rumput budidaya dengan lahan sewa atau lahan sendiri, kemudian bisa bekerja sama bermitra dengan para petani, mungkin petani jagung, petani kacang hijau, jadi limbah-limbah pertaniannya itu nanti tinggal ambil. Hanya mungkin mengganti ongkos tenaga kerja ataupun transportasi. Dan masih banyak hal lain yang bisa dimanfaatkan dengan cara menekan pembiayaan di pakan. Karena pakan itu dalam sebuah usaha peternakan itu menyedot angka kurang lebih 60%. Yang kedua, disiapkan kandang yang sederhana dulu. Ya, nggak perlu yang wah. Ya, yang penting kandang itu futuristik, aerodinamik, dan ekonomik. Karena apa sih definisi sebuah kandang? Kandang itu kan pembatas ruang sebenarnya, pembatas ruang. Jadi di mana ternak itu bisa yang pola intensif ya, artinya dikandangkan gitu. Ya, syukur-syukur kalau tadi Mas Andi tadi mempunyai lahan untuk bisa diumbar itu malah lebih efektif itu ya. Nah, buat kandang yang sederhana mungkin, yang menelan pembiayaan yang rendah. Intinya yang sederhana nggak masalah, yang penting fungsionalnya itu. Ini kandang. Nah, setelah semuanya kecukupan, mulai dari kesiapan pakan secara kontinu itu pasti, kemudian kandang sudah siapkan, barulah mencari ternak. Tidak perlu cari yang mahal-mahal dulu. Jangan terkecoh, jangan terbuai dengan hal-hal yang wah ini seperti ini. Cukup yang mungkin domba-domba lokal dulu nggak ada masalah ya. Yang penting ini untuk mengenal karakternya. Jadi domba itu mengenal karakternya dulu, atau mungkin kambing juga nggak ada masalah. Monggo. Dari angka 30 juta tadi yang tersaving awal itu mungkin nanti bisa di breakdown ya. Karena ruminansia ini sebenarnya bisa mencari sumber pakan yang gratis gitu. Ya, mungkin tadi bekerja sama dengan para petani, bekerja sama dengan orang yang menanam jagung dan sebagainya,
tebon-tebon jagung atau istilahnya limbah pertanian itu kan tidak termanfaatkan. Maka kita cukup mengganti ongkos tenaga dan ongkos transport. Ya, memang kalau kita kalkulasi yang namanya sebuah peternakan itu kan 60% itu kos terbesarnya di biaya pakan. 30% itu di sumber daya manusia, kemudian 10% di treatment atau operasional lain. Nah, menekan itu ya, menekan biaya 60% tadi itu bisa dengan cara punya lahan ya, atau sewa lahan yang mungkin kurang produktif ya, lahan-lahan di bengkok desa atau apa yang mungkin bisa lebih murah. Nah, ini kita bisa sewakan. Mungkin kita bisa membreakdown untuk urusan sewa dan beli bibit untuk sekian meter gitu ya, kurang lebih angka 5 juta ya. Artinya 5 juta kita saving, masih ada sisa 25 ya. 5 juta kita untuk sewa lahan dan beli bibit odot atau pakcong. Ya nggak usah luas-luas. Misal 1000 sampai 2000 meter dulu kan gitu. Karena untuk latihan menanam rumput. Kemudian pembuatan kandang, karena kita punya target mungkin 10 ekor begitu ya, 10 ekor ya. Untuk kandang kurang lebih ya sekitar 7,5 sampai 10 juta. Ya. 7,5 10 juta. Kita anggap 10 juta kita siapkan untuk pembuatan kandang karena material dari kayu keras ya, agar kuat daripada nanti dari bahan yang murah ataupun kayu-kayu biasa. Akhirnya akan lebih pemborosan karena perbaikan dan sebagainya. Ya, tidak perlu luas, cukup untuk kapasitas antara 10 sampai 20 ekor dulu. Ya, seperti itu. Karena kita tahu bahan bangunan juga agak mulai mahal, jadi kita coba budgetkan di angka 10 juta. Dari 30 sudah keluar 15 juta. 5 juta untuk sewa lahan untuk ditanami rumput, 10 juta untuk kandang, sisanya 15 juta. Lah, kita coba membeli domba yang range rata-rata bobot kurang lebih 25-30 kilo. Ya, kita pilih, kita bisa beli domba yang kilo hidup misalkan. Ya, kalau mungkin bobot yang siap kawin secara dewasa fisik, ya dengan bobot kurang lebih 30 kilo, misal per kilonya 60.000 ya, 60.000 kali 30 ya. Ini ketemu harga atau 50.000 ya, misal 50.000 per kilo kali 30. 1.500.000-an ya. Jadi kita mungkin beli betina 8 ekor ya. Kemudian cari ataupun misalkan kita belikan betina semua juga boleh. Ya, kalau 1.500.000-an yang lokal-lokal itu tetapi sudah memenuhi syarat untuk dikawin pijahkan, kemudian silaturahmi ke kawan, ke teman yang mempunyai pejantan, nanti dipinjam dulu sebentar atau apa dan sebagainya, agar karena kos atau harga pejantan kan cukup mahal ya, itu bisa pinjam gentian dengan lingkungan sekitar yang sudah punya ternak, itu bisa dipinjamkan. Ya, nah, jadi kita dapat induk betina, calon induk betina itu 10 ekor. Kemudian kita sudah punya bank pakan kurang lebih 1.500 sampai 2.000 meter persegi dengan kita sewa 1 tahun di awal. Kemudian kandang juga sudah ready dengan angka 10 juta, itu sudah all in ya. Saya kira ini sudah bisa, Pak Andi tadi, Mas Andi tadi sudah bisa melaksanakan aktivitas usaha peternakan. Yang penting secara kontinu perawatan harus dijaga betul, jangan kalau orang Jawa bilang obor-obor belarak. Jadi hanya pada sesaat saja ya. Jadi harus kontinu. Insya Allah nanti di waktu tertentu ya, karena domba ini secara circle-nya, siklusnya dalam 2 tahun itu bisa beranak 3 kali. Jadi dia bunting 5 bulan, sapih 3 bulan. Di sapih 2 bulan itu induk sudah bisa dikawinkan lagi. Ya, jadi dalam 2 tahun dia bisa beranak 3 kali. Insya Allah dengan kalkulasi matematika seperti ini,
Ya walaupun dalam dunia kehidupan peternakan itu tidak bisa dihitung matematika, tetapi perencanaan, planning itu harus kita lakukan. Karena ada namanya istilahnya daya tahan hidup ternak berapa persen. Kalau di kami standar SOP De Petung itu standar hidup ternak itu 80%. Kalau tingkat mortality itu harus di bawah 20%. Jadi seperti demikian Mas Andi, ya jadi pembreakdownan angka 30 juta. Bapak sudah mungkin punya domba lokal induk yang siap kawin itu 10 ekor, kemudian kandang dengan kapasitas 10 sampai 20 ekor dengan angka 10 juta dan kesiapan bank pakan sewa lahan kurang lebih 5 juta ya. Jadi ini kami mengukur dari tingkat sewa di wilayah kami, karena di tempat kami di wilayah Banjarrejo itu untuk sewa lahan 1 hektar itu kurang lebih hanya 7.500.000 sampai 8 juta. Jadi kalau angka 5 juta itu kan dengan membeli bibit dan mengolah sendiri itu 5 juta sudah lebih dari cukup. Baik kawan-kawan, ini tadi menjawab pertanyaan WA dari Mas Andi dari luar kota ini ya. Kami dari De Petung Farm, saya Farid Aka. Ketemu lagi di lain waktu, lain kesempatan. Semoga diskusi mengenai pertanyaan melalui WA ini bisa kami jawab melalui sosial media, khususnya channel YouTube Keper ini. Demikian, matur suwun, saya Farid Aka, De Petung Farm. Salam peternakan.